Selamat malam para pemirsa Bagak TV dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Heni Wardani pada malam hari ini berada di Hotel Asen Premier di Jalan Kolonel Sugiono, Kota Malang, mengadakan acara halal bihalal, yaitu Himpunan Harapan Mitra Pengusaha, di mana pada malam hari ini bersama-sama mereka berkumpul dengan beberapa pelaku-pelaku usaha maupun dari bank-bank. Bersama dengan saya kita akan bincang-bincang sebentar apa itu HMP dan bagaimana perjalanan HMP di sini nanti akan berkembang di Kota Malang. Selamat malam Pak Talal Fajar. Selamat malam Ibu Heni Wardani dan seluruh pemirsa Bagak TV dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyempatkan kita bincang-bincang sebentar masalah HMP. Kita tahu bahwa Himpunan Harapan Mitra Pengusaha ini sudah lama ada di Kota Malang, tentunya di Indonesia juga. Hari ini mereka berkumpul bersama-sama sambil bersilaturahmi yang sekian lama selama pandemi, kurang lebih hampir 2 tahun ya, kita tidak bertemu. Insya Allah dalam tetap prokes COVID-19 hari ini tetap menjaga di mana kita harus mematuhi protokoler. Nah, Pak Fajar, kira-kira untuk HMP ini kedepannya gimana nih? HMP kan kalau di Indonesia sudah lama ya. Kalau di Kota Malang ini berdiri sejak kapan? Bisa menceritakan sedikit perjalanan HMP di Kota Malang? Jadi begini, Himpunan Harapan Mitra Pengusaha ini sebenarnya juga masih baru karena berdiri disahkan oleh Kemenkumham bulan 10. Kita didirikan mendaftarkan perkumpulan ini ke notaris tanggal 15 Juli tahun 2020 tahun kemarin kan, dan baru berusia 1 tahun ini. Kebetulan dibentuk di Malang, di Kabupaten Malang. Dan juga kami melatar belakangi kenapa kami membentuk perkumpulan Himpunan Harapan Mitra Pengusaha ini, agar antar pelaku usaha ada ruang, ada wadah yang bisa mengayomi teman-teman pelaku usaha, barangkali ya seperti tadi bisa saling diskusi, saling sharing, dan juga saling sharing pelaku usaha. Mungkin kalau di Kota Malang sendiri sebenarnya hampir sama karena Himpunan HMP ini berdiri di Kota Malang, di Kabupaten Malang sih tepatnya. Berdiri sama di 15 Juli kemarin, dan juga sudah mengadakan beberapa acara ya sama sebenarnya, sharing dan juga diskusi antar pelaku usaha. Kita mendatangkan dari berbagai macam stakeholder, perbankan dan juga yang lain seperti itu. Jadi intinya di sini HMP ini menjembatani perkara pelaku-pelaku usaha, tentunya di Kota Malang, Malang Raya, bisa di Kota Madia maupun kabupaten. Sudah ada berapa anggota ini HMP, Pak Fajar? Untuk Himpunan Harapan Mitra Pengusaha sendiri, kita ada di berbagai daerah, Bu. Kita ada sudah ada di Provinsi Jawa Barat, sudah ada di Jawa Tengah, sudah ada DIY. Untuk seluruh Pulau Jawa, di setiap provinsi Pulau Jawa sudah ada. Kalau untuk di daerah Malang Raya sendiri, yang sudah masuk database itu, yang sudah memiliki database baik dari data usaha di sekitaran 250 untuk Kota Malang. Untuk Kabupaten Malang sendiri di sekitaran 300-an, karena kami belum update belum update lagi karena fokus di acara silaturahmi ini. Mungkin seperti itu. Banyak ya, 500. Ini berkembang terus. Nanti kalau ada WhatsApp anggotanya tuh makin banyak ya, itu nggak muat itu HP-nya, memorinya ya. Ya, maka kami juga memberikan solusi ke teman-teman. Kalau misalnya nggak masuk di grup WhatsApp, kita sudah buatkan grup WhatsApp setiap kecamatan, karena kita ingin di setiap kecamatan sudah ada wadahnya. Jadi Himpunan HMP ini di setiap desa harus ada wadahnya, sampai kecamatan, sampai Kota Madia, sampai tertinggi di pusat, seperti itu, sampai bawah lah itu. Ya kita melihat sih sebenarnya peran dari pelaku usaha ini yang sudah ada, asosiasi pengusaha yang sudah ada ini kurang menyentuh di kalangan sampai bawah, sampai ranting bawah ya, karena mungkin adanya di kota pusatnya aja, sedangkan yang dibutuhkan ini kan teman-teman pelaku usaha yang sampai di desa-desa, sampai di kelurahan ini kan
sebenarnya banyak yang berpotensi cuma tidak tercover ya, seperti itu mungkin itu. Kita lihat tadi undangan ada dari perbankan, dari Bank Mandiri, kemudian dari kantor pajak, kemudian dari Pradi, banyak sekali ya. Ini developer perumahan juga masuk ya. Jadi semua bidang, aspek bidang sampai alat-alat berat ya. Emang tidak hanya pelaku usaha yang kecil, tetapi juga melingkupi besar ya. Jadi tantangannya ini yang untuk kecil supaya besar ini gimana? Pendampingan dari HMP ini gimana Pak Fajar? Ya maka dari itu kita ini memberikan ruang atau wadah kepada pelaku usaha, tidak membedakan kecil, menengah dan besar, dalam artian agar yang menengah atau besar ini bisa memberikan kiat-kiatnya bagaimana bisa menjadi besar. Kan pasti dari pengusaha besar ini berawal dari yang kecil. Bagaimana nih sebenarnya kita ini berusaha dari kecil bisa menjadi besar ini bagaimana? Salah satunya seperti itu. Dan juga yang kedua adalah memberikan edukasi sebenarnya kepada teman-teman yang mungkin di pelaku usaha kecil, karena bagaimanapun juga aspek hukum dan juga perbankan kadang kan kita ini terkendala dengan permodalan. Nah makanya dari itu kita masih bisa memberikan solusi, yaitu dengan mendatangkan perbankan yang memang resmi dari pemerintah, yaitu Bank Mandiri, ya, yang memang sudah tercover oleh pemerintah. Maka dari hal-hal yang seperti itu kita harapkan adalah menciptakan sebuah sinergi yang saling bermanfaat. Mitra tadi ya? Ya, mitra itu. Mitra tadi ya. Jadi ini untuk pelaku usaha kecil yang pengen maju butuh biaya untuk tambahan, bisa mengajukan kredit dengan mungkin nominal tidak besar ya, karena ada jaminannya dimanapun kita pinjam pasti ada jaminannya, entah itu sertifikat, entar itu BPKB motor atau apa ya. Nah. Memang kadang kan makanya dari itu kita itu mendatangkan tidak hanya dari perbankan, artinya harus ada aspek hukum yang membackup. Maka dari itu kan kita datangkan dari advokat, dari Pradi sendiri sudah menyampaikan bahwa beliau siap memberikan konsultasinya mengenai bagaimana hukum bisnis ini bisa tidak sampai timbul masalah. Dari konsultan pajak juga sama. Artinya sebelum melangkah ke perbankan, artinya teman-teman kita ingin itu memberikan edukasi terlebih dahulu nih gitu. Kita ingin maju, cuman kita harus punya dasar seperti itu mungkin. Jadi pendampingan ya. Terus ini untuk pelatihannya itu kira-kira ada nggak? Nanti 1 tahun ini kan berjalan ya HMP. Kita memberikan misalnya pelatihan untuk mereka yang baru merintis usaha itu gimana? Kebetulan kita ini mendirikan HMP Foundation, Ibu. Ada HMP Foundation. Ya, Hikmah Mitra Pengusaha Foundation. Yang baru sekitaran insya Allah itu 2 minggu kemarin kita sudah daftarkan notaris, sudah kita share di seluruh anggota. Salah satunya itu bagaimana kita artinya kita mengadakan sebuah pelatihan yang sustainable, artinya terus menerus berjenjang, tidak langsung pelatihan misalnya tidak. Artinya kita pelatihan mulai dari bawah terus naik kelas seperti itu, sehingga kita bisa membuat kurikulum bagaimana ini pelatihan yang memang tepat sasaran seperti itulah. Yang mungkin. Jadi misalnya ini contoh ya, pelaku usaha misalnya membuat keripik atau membuat makanan siap saji, kan ada ya yang instan seperti itu, harus ada depkesnya, mungkin badan POM seperti itu. Biasanya kan ada pelatihan dari mereka bahwa tidak hanya menciptakan satu produk, tetapi dia juga punya kekuatan hukum juga ya. Kemudian halal, sertifikasi halal gitu ya. Seperti itu. Jadi di pelatihan yang mungkin kita rencanakan, karena kita belum berani ngerjakan karena belum ada SK Kemenkumham, karena sekali lagi kita ini ingin melakukan sesuatu hal tanpa masalah. Maka sebelum disahkan oleh SK Kemenkumham, ya kita cuma buat perencanaan. Artinya perencanaan ini yang kedepannya ini kalau sudah turun SK Kemenkumham, memang kita sudah ongoing jalan. Dalam artian kepingin kita ini pelatihannya mulai dari bawah, baik dari perizinan maupun dari kemasan, baik dari marketingnya, nanti itu pelan-pelan kita arahkan teman-teman pelaku usaha sendiri seperti itu. Karena niatan kita tidak cari untung atau kita sebagai pelaku usaha tetap cari untung. Cuman kalau di asosiasi atau perkumpulan seperti ini, niatan kita sudah kita tegaskan bahwa kita ingin saling bersinergi, saling bermanfaat, dan juga saling memberikan
peluang lah seperti itu, mungkin seperti itu. Seperti halnya ini saya tahu dari HMP ini ada HMP Mart ya, aplikasi yang mendukung di gadget kita dengan memasarkan produk dari anggota. Ini sudah berjalan ya aplikasi ini? Sudah berjalan, untuk HMP Mart ini sudah berjalan sekitaran 2 bulan, dan juga kita mengerjakan HMP Mart ini juga ada dasarnya karena kita mendirikan PT Hasil Mitra Pengusaha. Artinya kita mendirikan ini sudah ada payung hukumnya. Di HMP Mart ini tidak ada pungutan atau potongan kita nanti laku ini potongan 5% tidak ada. Kita murni pure untuk bagaimana kita ingin memperluas jaringan dan relasi usaha seperti itu. Sekarang kan kita zamannya digitalisasi usaha. Ya kita pelan-pelan kita membuat marketplace sendiri, produk anak negeri kan gitu. Jadi bagaimana kita biar karena kan kita berawal dari yang sudah marketplace sudah ada potongan kan kasihan kan gitu. Maka kita ya sudahlah kita gratiskan lah seperti itu agar supaya teman-teman ini tahu lah digitalisasi usaha ini seperti apa. Mungkin kita marketing ya. Jadi misalnya nih contoh nih, saya ada produk nih, saya makanan siap saji nih, saya pengen mempromosikan di aplikasi HMP Mart. Nah itu ada di Google ini ya, Play Store ya. Sudah ada di Google Play Store, sudah ada di hmpmart.com juga sudah ada. Artinya kita sudah ada yang belum tahu cara ya mungkin kalau misalnya mau download di hmpmart.com, hmpmart.com kecil semua, atau itu versi website kita, atau misalnya di Play Store HMP Mart sudah tersedia di Play Store, tinggal diinstal, tinggal daftar aja sudah selesai kan seperti itu. Tinggal kita upload produk seperti apa nantinya produknya itu tapi tetap kita jaring. Artinya kalau kita produk makanan atau produk minuman ya kita harus tanyakan ini sudah ada izinnya apa enggak. Itu yang terpenting kan gitu. Ini sudah kemasan izinnya PIRT minimal ini sudah ada apa belum nih gitu loh. Terus kita nggak menjual barang-barang yang dilarang oleh undang-undang kayak rokok, itu kita tidak undang, kita tidak jual. Ya kita takutnya jual rokok kok belum ada cukainya, ini berbahaya. Jual hewan-hewan liar juga kita enggak. Artinya yang ya pure murni yang UMKM yang khalayak lah berada ya di umum seperti itu. Mas Fajar, harapannya untuk para pemirsa yang bisa melihat tayangan kami melalui channel YouTube Pagak TV Malang, kira-kira apa ini? Mereka kan kadang melihat tontonan kita ada dari pelaku usaha, pengen gabung dengan HMP. Caranya gimana nih? Mendaftar melalui siapa? Kemudian pertemuannya kapan? Biasanya kalau anggota kan pasti ada kumpul-kumpul ya. Tapi sekarang kan pandemi, mungkin melalui Zoom atau ya. Boleh jelaskan? Ya mungkin bagi seluruh pemirsa dari Pagak TV dimanapun Anda berada, dari para pelaku usaha yang mungkin pada saat ini agak lebih kerja keras, kita harus sama-sama bersatu, kita harus sama-sama bergandeng tangan, dalam artian kita harus terus menjalin hubungan silaturahmi, katanya dari Pak Damar tadi, bahwa kita harus memperluas lah seperti itu. Maka kalau ketika kita pengen masuk di himpunan HMP sebenarnya gampang, nanti ketik saja di seluruh media sosial himpunan HMP, di Facebook, di Instagram, di Twitter, di Telegram sudah ada semua, website juga sudah ada semuanya, semua di platform di seluruh platform kita sudah ada. Di sana sudah ada nomor admin, nanti ditanyakan dari nama lengkapnya, alamatnya mana, pelaku usahanya mana, sehingga kita bisa kita masukkan, kita bisa kurasi masuk di mana ini, gitu, masuk di mana ini. Gratis, tidak ada biaya pendaftaran, tidak ada, karena kita niatnya ingin saling bermanfaat seperti itu. Tetap semangat untuk pelaku usaha Indonesia. Harapannya Mas Fajar, hari ini siapapun yang ingin mendaftar bisa langsung ke Facebook ada, Instagram ada, pemirsa bisa langsung mendaftar melalui Mas Fajar. Demikian pemirsa, bincang-bincang daya dengan Mas Fajar selaku Ketua Panitia Pelaksanaan untuk acara Halal Bihalal dengan para anggota HMP pada malam hari ini. Kami dari Pagak TV mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.